believe what I'm seeing. Here we go, and it's going to be Showan Sarkar for the very first time. I can't believe what I'm seeing. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian dunia balap bagi pengamat-pengamat GP Junior. Kali ini di sirkuit Sachsenring, Jerman, Veda sukses meraih kemenangan gemilang setelah menjalankan strategi balap yang identik dengan gaya para pembalap utama di kelas MotoGP. Di tengah kondisi lintasan Sachsenring yang dikenal licin dan menuntut manajemen ban yang cermat, Veda Ega Pratama tampil penuh perhitungan. Tak seperti biasanya yang agresif sejak awal, Veda justru bermain aman di paruh pertama balapan. Mengandalkan insting tajam dan kontrol motor yang sangat matang, Veda mengikuti ritme lawan sambil menjaga suhu dan daya cengkram ban. Strategi ini ternyata adalah kunci. Strategi yang Veda gunakan sangat mirip dengan gaya pembalap MotoGP, seperti Pecco Bagnaia atau Jorge Martin. Mereka tahu kapan harus menyimpan tenaga dan kapan harus menyerang. Dan Veda menunjukkan kematangan luar biasa di usia semuda itu. Memasuki 5 lap terakhir, Veda mulai tancap gas, satu persatu lawan berhasil dilewati. Dengan kecepatan stabil dan manuver bersih, ia akhirnya merebut posisi terdepan dan mengunci podium pertama dengan dominasi mutlak di garis akhir. Kemenangan Veda di Sachsenring tak hanya menambah koleksi gelarnya, tapi juga membuktikan kedewasaan strategi balap yang ia miliki. Indonesia patut berbangga karena generasi baru telah siap bersaing di level dunia dengan kualitas dan mental juara. Kita nantikan kejutan selanjutnya dari Veda Ega Pratama. Strategi cerdas Veda itu buat Neil Hodgson bingung bagaimana dia bisa menguasai strategi pembalap utama GP cuma dalam waktu baru 2 tahun bertarung di balapan Eropa. Kemenangan cemerlang Veda Ega Pratama di Sachsenring tak hanya membuat bangga publik Indonesia, tapi juga mengejutkan para pengamat balap dunia. Salah satunya datang dari mantan juara dunia dan analisis MotoGP, Neil Hodgson, yang tak percaya dengan strategi brilian Veda. Ia menyebut strategi itu biasanya hanya dilakukan oleh pembalap utama kelas MotoGP. Saat sebagian besar pembalap muda tampil agresif sejak awal, Veda Ega Pratama justru memilih bermain tenang. Ia menjaga ritme, tak terpancing duel dini, dan fokus pada manajemen ban di tengah lintasan Sachsenring yang licin. Itu gaya yang biasanya kita lihat dari Bagnaia atau Marquez. Sabar, lalu melesat di 5 lap terakhir. Dan dia baru 2 tahun tampil di Eropa. Pembalap seperti ini sangat sulit ditemukan, ungkap Neil Hodgson. Veda memang baru 2 musim bertarung di ajang GP Eropa, tapi konsistensi dan kematangan tumbuh cepat. Hodgson bahkan menyebut hanya sedikit pembalap muda yang mampu berpikir setenang itu dalam tekanan. Yang Veda tunjukkan bukan sekedar kecepatan, tapi juga kecerdasan balap. Hodgson benar, anak ini bukan pembalap biasa, ungkap para pengamat lainnya. Di tengah persaingan ketat dan dominasi pembalap Eropa, Veda tampil sebagai anomali yang menjanjikan. Strategi Sachsenring menjadi bukti bahwa Indonesia punya talenta istimewa yang tak hanya cepat, tapi juga berpikir seperti pembalap kelas dunia. Tak heran, nama Veda kini mulai diperhitungkan di lintasan dan di pedok. Kita nantikan bagaimana langkah selanjutnya dari bocah ajaib tanah air ini. Veda benar-benar sudah membuat para pengamat GP Junior berpikir bahwa dia berbeda dan layak naik kelas. Kemenangan Veda Ega Pratama di Sachsenring bukan hanya soal podium pertama. Lebih dari itu, performa dinilai telah mengguncang pandangan para pengamat junior GP Eropa. Mereka sepakat Veda bukan pembalap biasa.
dan kini dianggap sudah waktunya naik kelas ke level Moto3. Strategi dingin dan matang yang dijalankan Veda di Sasnaring membuat banyak pihak tercengang. Veda tidak terpancing duel awal, menjaga ban dan baru menyerang di 5 lap terakhir. Sebuah pendekatan taktis yang biasanya hanya dimiliki pembalap papan atas. Beberapa pengamat junior GP menyebut Veda berpikir seperti pembalap kelas dunia. Bukan hanya cepat, tapi juga penuh perhitungan, sabar dan sangat efisien saat menyerang. Dengan performa konsisten dan kualitas strategi yang jauh melampaui usianya, Veda kini bukan hanya dibicarakan sebagai pembalap muda potensial, tapi sebagai kandidat kuat yang siap naik ke ajang Moto3. Saat para pembalap lain masih belajar mengendalikan tekanan, Veda justru sudah bermain dengan strategi dan kecerdasan balap tingkat tinggi. Inilah alasan mengapa para pengamat junior GP kini percaya Veda berbeda dan sudah waktunya mentas ke level yang lebih tinggi. Kita tunggu langkah besar selanjutnya dari sang anak ajaib Indonesia. Veda yang bisa buktikan anak desa dengan kemampuan alami bisa mengalahkan potensi pebalap Akademi Eropa. Dari pelosok desa di Indonesia hingga mengibarkan merah putih di podium Eropa, Veda Ega Pratama membuktikan bahwa talenta sejati tidak hanya lahir dari Akademi mewah Eropa. Dengan kemampuan alami dan kerja keras, Veda sukses menaklukkan para pembalap jebolan Akademi elit. Tak lahir dari akademi balap besar, tak diasuh oleh tim Eropa sejak kecil, Veda Ega Pratama adalah simbol perjuangan anak desa. Di awal karirnya, Veda berlatih di lintasan seadanya, jauh dari fasilitas modern seperti yang dimiliki akademi balap di Eropa. Tapi siapa sangka, justru dari keterbatasan itulah lahir kekuatan mental, insting alami, dan teknik balap yang kini membuatnya berdiri sejajar, bahkan lebih unggul dari pembalap jebolan akademi Eropa. Di musim ini saja, Veda telah mencatatkan kemenangan penting termasuk di Sasnaring, Jerman, mengalahkan para pembalap yang sudah ditempa sejak kecil di akademi ternama seperti Red Bull Rookie Cup, Master Camp, dan Junior Talent Team. Veda membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat yang sederhana, bukan fasilitas yang membentuk juara, tapi tekad dan kerja keras. Dari desa kecil di Indonesia, Veda kini berdiri di puncak panggung Eropa, membuktikan pada dunia bahwa talenta, kerja keras, dan mimpi besar bisa mengalahkan nama besar akademi. Anak desa pun bisa jadi juara dunia. Kita doakan langkah Veda ke Moto3 akan semakin dekat dan merah putih kembali berkibar di dunia balap internasional. Jadi menurut kalian gimana nih dengan Veda yang mulai jadi pembicaraan para pengamat GP Junior, guys? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.